Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Setio Nugroho yang akan share seputar personal branding, internet marketing, dan pengembangan diri gitu ya. Masih temanya sama lah. Pada kali ini saya akan share tentang personal branding untuk karyawan teman-teman semua. Jadi karyawan itu kalau mau karirnya cepet ya harus personal branding juga. Jangan sampai kita diem terus tidak bertumbuh gitu ya. Dia harus selalu bertumbuh. Oke, yang pertama untuk personal branding karyawan itu yang paling dasar adalah bersihkan akun Instagram teman-teman semua dari yang sampah-sampah itu ya. Alay masih masuk lah ya, masih alay galau itu masih bisa ini ya ditolerir. Tapi kalau ketika teman-teman sumpah serapah di akun sosial media teman-teman, wah ini kalau bisa dihilangin ya, dihapus lah, dibersihin dulu lah. Karena setiap HR itu pasti akan ngecek, setiap owner, bos itu pasti akan cek, nggak mungkin nggak cek ya. Jadi di situ teman-teman bersihin dulu. Yang pertama adalah bersihin dulu akun Instagram teman-teman dari kegalauan-kegalauan, apalagi kita marah-marah ke orang tetangga padahal tapi dianggapnya wah misalnya statusnya gini, tidak menyenangkan ini semuanya gitu ya. Dipikir di kantor teman-teman. Jadi HR pasti akan melihat, owner juga pasti akan melihat kenapa anak ini ya gitu, apa depresi atau gila gitu ya, enggak ya. Oke, itu yang pertama adalah bersihkan akun Instagram teman-teman dulu dari hal-hal yang negatif, postingan-postingan negatif, karena itu jejak digital gitu ya. Terus yang kedua adalah selesaikan setiap tugas, selesaikan dengan tenggat waktu yang ditentukan gitu ya. Selesaikan aja, jadi nggak usah berpikir terlepas bener apa salah gitu ya. Jadi diselesaikan aja dulu tepat waktu. Lalu ketika selesai kan bahkan sampai saking cepatnya kita ngerjain sampai lupa, Pak ini tugasnya sudah, oh yang mana ya, perasaan saya lupa nyuruh yang mana gitu. Jadi diselesaikan tepat waktu. Terus selanjutnya adalah yang ketiga adalah konfirmasi ulang ya, konfirmasi ulang. Jadi Pak bener ya Pak tugasnya yang seperti ini ya, A B C poin D nya kepada bos atau kepada HR misalnya ada tugas gitu ya, nggak apa-apa dikonfirmasi ulang, karena setiap bos akan suka konfirmasi ulang. Jadi ketika disuruh nggak cuma asal berangkat nyuruh trekal terus langsung hilang, oke pak, tapi nggak tahu apa yang dikerjain, apa ya tadi perintahnya apa ya, lupa, enggak. Jadi kita harus konfirmasi dulu, Pak benarkah sudah benar ya Pak ini perintahnya ini gini ya oke. Nah itu konfirmasi ulang itu sangat disukai oleh bos gitu ya. Oke, selanjutnya adalah proaktif teman-teman. Jadi terkadang teman-teman tuh kalau di sebagian dari kita ya, saya juga pernah jadi karyawan. Jadi ketika dikasih tugas lebih gitu, itu kita berpikir wah itu kan bukan tugasku, itu harusnya tugasnya temanku, itu kenapa harus dipasrahkan ke saya gitu kan. Akhirnya merasa terbebani atau terberatkan gitu. Padahal sebenarnya enggak, itu kan diuji kalau kita mau menjadi level supervisor, mau menjadi ke manajer, nanti pasti akan diberikan tugas yang lebih berat yang biasanya suruh mikir gitu ya. Jadi itu yang kita seharusnya ini adalah momentum, kesempatan diberikan tugas, yang penting masih dalam koridor job desk-nya teman-teman ya. Tapi di luar job desk pun kadang itu juga memberikan suatu ngetes gitu ya. Siapa tahu kita nanti bisa jadi tangan kanan gitu ya. Aspri misalnya, asisten pribadi daripada si owner atau bos ini sendiri, itu hunus gitu ya. Terus selanjutnya adalah laporkan as up ya, as soon as possible gitu ya. Kira-kira ada tenggat waktu terukur, jadi kira-kira oke Pak saya bisa kerjakan ini 3 hari selesai gitu ya kira-kira. Jadi harus karena masih mengerjakan yang ini deadline, jadi saya kira-kira 3 hari selesai Pak, oke bos pasti akan senang. Berapa lama kamu akan mengerjakan ini gitu kan, 3 hari Pak, oke masuk gitu kan. Itu ya, jadi report selalu asap gitu, as soon as possible, bisanya kapan, sampai berapa waktu lama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu case ini. Terus yang selanjutnya adalah kemukakan pendapat, saran, masukan, advice. Itu biasanya atasan seneng banget tuh, excited lah, oh ternyata karyawan gue mikir juga ini kan gitu kan, nggak cuman gue sendiri, karena kita bayar karyawan itu kan untuk bantu kerja, bukan teman ngobrol gitu. Nah itu masukan sana Pak, menurut saya sih begini Pak, bisa nggak Pak kalau diginikan ya, gitulah, itu teknis ya.
baik teknis maupun strategi, saya rasa pasti atasan itu sangat suka sekali teman-teman. Jadi kita harus proaktif dan memberikan gagasan-gagasan itu. Terus yang terakhir poinnya adalah mulai sekarang bikin akun LinkedIn ya. Teman-teman udah ada yang punya belum akun LinkedIn? Belum ya? Ya gampang kok bikinnya itu. Di akun LinkedIn itu kenapa? Kita belajar menulis story, jadi kita tunjukkan keahlian kita di situ. Jadi kan itu add story ya, atau add tulisan ya, bukan story sih, sorry. Jadi write tulisan. Jadi kita akan menuliskan gagasan-gagasan kita tentang kita expert tuh di mana sih. Nanti ketika kita akan pindah kerja pun, atau misalnya karyawan job hunternya sedang job seeker HR mencari, itu pasti kan menuliskan kata kunci profesional HR atau profesional accounting ya. Itu ketika kita di LinkedIn kita sekarang sudah lintas ruang dan waktu ya, nggak ada batasan lagi kalau untuk resume kita ya, CV kita. Jadi kita di LinkedIn itu selain kurikulum vitae, dia juga bagaimana tulisan-tulisan kita, gagasan-gagasan kita itu dikondisikan, ditulis di situ, dan orang akan tahu kita expert di bidang apa. Kita tunjukkan kepada dunia gitu. Halo world gitu ya. Halo dunia, saya itu expert di bidang personal branding misalnya gitu. Jadi nanti teman-teman akan lebih memudahkan para pencari SDM itu untuk menemukan teman-teman gitu, dan lebih mudah ditemukan ketimbang teman-teman yang cuma update-nya di Facebook atau YouTube atau dan lain sebagainya. Tapi kalau di LinkedIn ini kan memang profesional lah. Teman-teman nyari tulisan apapun ada di situ. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin gitu dulu personal branding untuk karyawan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video-video yang akan datang, dan share, like, komen ditunggu. Pastikan siapa teman Anda yang harus melihat video ini, terutama karyawan ya. Gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.